Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya senang sekali kita akan masuk dalam serial tanda, di mana itu adalah merupakan pengalaman hidup saya bersama Tuhan yang akan kita lihat bersama. Tema saya berikan judul latihan badani versus ibadah, karena memang ini yang saya alami dalam kehidupan saya sehingga saya coba untuk menuangkannya dalam serial tanda saat ini. Saudara, coba kita lihat bahwa inspiration behind the skin. Kenapa? Rupanya di tempat saya, di kantor kami di yayasan, itu memiliki sebuah program yang disebut dengan 10.000 langkah per hari. Jadi setiap anggota tim Bumi Bakti Foundation harus melakukan 1.000 langkah per hari. Dan itu bagi saya luar biasa beratnya pada awalnya. Dan akhirnya saya mulai melakukan, ini adalah tempatnya saya berjalan biasa sore hari ataupun bisa juga pagi hari ya. Seperti ini kondisinya. Ya, jadi kadang-kadang kalau saya jalan malam pun juga ya, akhirnya kita berteduh di warung dan minum teh dan sebagainya. Nah, ini adalah pengalaman saya tentang bagaimana menjalani 1.000 langkah per hari. Ketika di bulan kurang lebih di bulan Mei kita melakukannya, saya katakan bahwa saya tidak sanggup melakukan 1.000 langkah itu. Kemudian masuk di Juni, demikian juga Juli. Tapi ketika mulai bulan Agustus, saya mulai karena memang dibilang oleh atasan saya bahwa jikalau kita ingin bekerja, bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita yang lain kalau pekerjaan yang bisa kita kontrol sendiri, yang bisa kita lakukan, yang tidak membutuhkan apa-apa, hanya kita saja yang mau mengerjakan atau tidak. Sehingga saya memaksakan diri saya untuk melakukannya. Pada minggu pertama hanya rata-rata 5.473. Minggu kedua mulai naik sampai 9.441. Dan pada minggu ketiga, ya kalau kita lihat di bagian ujung, itu kurang lebih 10.150 langkah rata-rata per hari. Itu di bulan Agustus saya sudah mulai. Jadi walaupun saya jalan sebentar aja, kemudian saya harus istirahat lagi, ngurut-ngurut kaki karena kaki ini rasanya mau bengkak begitu, karena saya tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Tetapi atasan saya memotivasi dengan katakan bahwa itu hal yang kamu bisa lakukan. Kalau kamu tidak bisa lakukan ini, bagaimana pekerjaan lain kamu bisa lakukan? Ya, sehingga saya total mendapatkan pada bulan September kurang lebih rata-rata, coba kalau kita lihat ya, itu ada yang di bawah dari rata-rata, ada yang sangat tinggi, bisa 14.500-an, tapi ada juga yang di bawah 10.000. Ya, karena ini berproses terus dalam kehidupan kita, tetapi yang penting rata-rata langkah di akhir bulan adalah 10.327. Itu bulan September bulan lalu. Di bulan Oktober ini sampai dengan tanggal 16 ya, saya coba melakukan, ada kadang-kadang sampai 12.000, kemudian ada juga yang hanya 9.000. Saya sudah capek malam, saya sudah tidak bisa jalan, saya tidak melakukannya. Sampai total kalau kita bisa lihat ini total adalah 11.129 langkah. Ya, ini adalah merupakan sesuatu exercise, ya, olah tubuh kita, ya, yang harus kita kerjakan. Tapi coba kita belajar dari firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Ini merupakan dasar dari inspirasi saya melakukan itu. Dalam pertama Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berarti latihan badani yang saya lakukan ini memang terbatas, tetapi ibadah itu berguna dalam segala, sesuatu yang luar biasa. Ya, nah kalau itu diterjemahkan dalam King James, dia katakan, ya, for badly exercise profited little, but godliness is profitable unto all things. Ya, kalau kita lihat yang
Saya berikan warna kuning ya. King James Version menyatakan tentang itu adalah profited little. Jadi hanya memberikan keuntungan yang sedikit ya, profit. Tetapi kalau godliness artinya ibadah yang diterjemahkan itu memberikan profitable unto all things. Artinya dia memberikan sesuatu yang berguna dalam banyak hal, yang menguntungkan dalam segala hal. Waduh, luar biasa ya. Kalau kita bisa melakukan exercise badani, bagaimana dengan sesuatu yang godliness ini? Nanti kita akan lihat. Nah, dalam NIV, New English Version, dikatakan tentang some value. Jadi hanya beberapa nilai, ya. Physical training, ya, dikatakan tentang physical training itu memberikan beberapa nilai, tetapi godliness itu memberikan value, memberikan nilai untuk segala sesuatu. Wih, saya lihat, waduh, luar biasa. Lalu apa yang dimaksud dengan ibadah ini? Kalau kita lihat ya, dari saya gambarkan di sini tentang Bible Hook, dia katakan gimnasia. Ya, gimnasia itu gymnasium, biasa kita ke gymnasium, tempat olahraga, itu exercises, itu latihan badani kita. Nah, dikatakan pros oligon estin opelimos. Artinya apa? Itu a little profit, keuntungan yang kecil. Tapi kalau eusebia, ibadah yang diterjemahkan, itu adalah panta opelimos. Berguna, bermanfaat, menguntungkan dalam segala sesuatu. Nah, coba kita lihat kata-kata ini dulu. Kata oligos artinya few, sedikit, small, kecil, pendek, ringan, tipis, sedikit ya. Jadi little, sedikit saja yang kita dapat manfaatnya untuk masa saat ini. Ya. Untuk masa depan tidak bermanfaat apapun ya. Itu olah tubuh. Profitable ini artinya menguntungkan, bermanfaat, useful, berguna. Di dalam apa pasa? Kata pasa itu semua, whole, keseluruhan. Jadi kalau kita lihat pembandingnya ini adalah eusebia, kalau hanya gimnasia, latihan fisik saja, itu latihan badani, itu berbeda dengan eusebia yang artinya piety, kesalehan hidup pada Tuhan. Godliness, kesalehan atau devotion, pengabdian. Itu yang memberikan profit yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kalau kita mau bicara ibadah yang disebut dengan piety atau kesalehan hidup, apakah ini kita setiap minggu datang beribadah? Apakah itu? Saya bilang bukan. Tetapi kalau kita mau bicara tentang piety, kesalehan hidup, ya, itu adalah seperti ini. Kita bicara kesalehan hidup, kita bicara bagaimana menolong orang, kita bicara bagaimana kita menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah Dia, dan kita melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu kesalehan hidup. Ya, penyembahan, pujian, hidup kita yang dipersembahkan, hidup kita yang makin indah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, yang berdampak bagi orang lain, yang memberikan hidup kita bagi orang lain, itu kesalehan hidup yang sejati. Jadi yang dikatakan di sini bukan hanya sekedar latihan badani, itu memang terbatas, tapi bukan ibadah yang luar biasa itu maksudnya pergi ke gereja, tidak. Tapi bagaimana setiap hari engkau menghidupi firman dalam hidupmu, membangun kesalehan hidup, tidak sembarangan bicara porno dengan teman-teman, atau nonton film yang tidak benar dan sebagainya. Tapi jaga hati kita di hadapan Tuhan. Itu lebih profitable, itu lebih menguntungkan. Coba kita lihat, ya. Lalu dikatakan evangelian soes, ya, dari kata soe. Dan yang satu untuk saat ini present day, ya. Tapi yang satu untuk of the one coming, artinya yang akan datang. Saya coba lihatkan kita untuk kata evangelia. Itu terdiri dari dua kata, epi berarti tepat pada, atau agelio, mengumumkan. Jadi ini adalah merupakan apa? Sebuah janji yang secara harafiah mengumumkan sesuatu yang pantas, yang tepat. Jadi ini merupakan janji yang pantas.
Jadi ibadah ini membangun kita supaya apa? Mengumumkan sebuah janji yang pantas. Ya. Untuk apa? Ya, kita bisa bicara bahwa aku punya sebuah janji yang pantas karena kata eko, I have, saya memiliki, saya pegang. Jadi hidup saleh itu adalah apa? Kita pegang janji yang pantas. Kita punya, kita miliki pada hari ini maupun hari yang akan datang. Ya, karena dikatakan hari ini maupun hari akan datang, dan itu adalah soy hidup ilahi. Jadi saya pegang sebuah janji yang pantas yang adalah hidup ilahi Allah itu masuk dalam hidup saya, dan ini akan berguna bagi saya di zaman ini maupun ketika Tuhan Yesus datang. Apa arti zoe, hidup yang pantas? Saya coba terjemahkan dari bahasa Inggrisnya. Dikatakan it always atau only itu hanya saja comes from, berarti datangnya dari, and is sustainable, sustained by God's self-existential life. Artinya apa? Ini hanya datang dari Tuhan dan ini sustain. Sustain itu artinya ini berkelanjutan seterusnya. Oleh karena apa? God self, Allah sendiri yang memberikan eksistensi hidup kepada kita. Berarti itu hidup ilahi yang masuk dalam hidup kita. Ya, the Lord intimately share His gift of life with people. Jadi Allah itu dengan secara intimasi, ya, secara kedekatan kita dengan Tuhan, Dia akan memberikan hidupnya untuk orang. Ya, Dia memberikan hidupnya kepada kita. Lalu creating each in His image, which give all the capacity to know His eternal life. Dan Dia memberikan image-nya, Dia memberikan gambaran akan dirinya, ya, kepada kita, ya, sesuai dengan kapasitas supaya apa? Kita mengenal His eternal life, artinya hidup yang kekal itu seperti apa. Jadi Dia selalu creating, Dia selalu membuat kita untuk senantiasa Dia berikan gambarnya kepada kita sesuai dengan kapasitas kita supaya apa? Kita mengenal hidup yang kekal. Ini kan artinya apa? Tuhan, Dia datang dengan janjinya yang pantas dan tepat di dalam hidup kita, dan kita pegang itu hidup itu apa? Yang berguna, yang akan sangat menguntungkan, sangat berguna, sangat bernilai untuk apa? Hidup yang akan datang, karena Dia berikan hidupnya untuk kita. Dan Dia juga memberikan, Dia senantiasa memberikan kekuatan, Dia memberikan image of God-nya, Dia memberikan bagaimana hidupnya dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita semakin hari semakin dibentuk untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Itu yang bernilai, itu yang luar biasa. Coba kalau kita lihat, saya simpulkan seperti ini. Latihan fisik sedikit manfaatnya, tetapi kesalehan hidup, hidup yang dengan Tuhan, yang kita hidup sehari di hadapan Tuhan, yang dipelihara setiap hari, itu luar biasa manfaatnya. Itu keuntungan yang luar biasa. Manfaatnya untuk hidup sekarang ini apa? Dia pelihara kita, Dia berkati dalam anugerah yang tiap hari kita rasakan. Orang Kristen itu harus senantiasa setiap hari merasakan kebaikan Tuhan. Karena apa? Ya memang Tuhan sudah taruh hidupnya dalam hidup kita, dan Dia akan memberikan hidup itu supaya kita rasakan, supaya kita kenal Dia, sampai kita ini terus mengubah diri kita untuk serupa dengan Dia. Itu hidup saat ini. Jadi bukan nanti tunggu kalau Tuhan datang baru kita dapat hidup Zoe itu. Tidak, hidup saat ini. Hidup yang Tuhan berikan luar biasa untuk kita. Kita berjalan seperti saya lalu melihat tanda, saya berikan serial tanda. Karena apa? Saya melihat, oh saya latihan olahraga badan. Tapi kalau saya latihan olahraga badan itu sudah luar biasa. Apalagi kalau latih badannya, latih spiritualitas kita. Untuk menjadi apa? Menjadi luar biasa karena pemeliharaan Tuhan. Karena hidup Zoe, Dia membangun manusia batinnya kita. Kita bicara tentang spiritual formation. Membangun hidup yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ya,
Sehingga apa? Untuk hidup kekal pasti. Karena apa? Kita bersama-sama dengan Allah di sorga dan menikmati kemuliaannya, itu sudah pasti. Dan kita akan mengenal Dia seperti memandang muka dengan muka, karena kita kenal Dia sangat dalam. Dan disitulah pujian, penyembahan, kebahagiaan sorgawi itu nyata dalam hidup kita. Luar biasa. Saya mau katakan bahwa kehidupan kesalehan itu harus kita bangun hari lepas hari. Untuk apa? Menjadi serupa dengan Kristus, semakin serupa. Dan kalau hidup saleh kita, hidup yang memancarkan Kristus dalam hidup kita, dilihat oleh orang, orang akan datang dan kita menjadi berkat bagi dia. Saudara, saya sedang sekarang lagi semangat-semangatnya untuk memberikan pengajaran tentang spiritual life, ya, atau spiritual formation. Formasi spiritual itu mau membangun kita day by day. Untuk apa? Terus menerus hidup saleh, untuk melihat gambaran kita yang akan datang. Kita terus fokus kepada Kristus, supaya apa? Hidup kita menjadi hidup yang luar biasa dan berkenan pada Tuhan. Bukan untuk sekarang ini manfaatnya, tapi untuk nanti kekal manfaatnya. Kalau saya bisa kerjakan latihan fisik seperti itu, Anda pun pasti bisa. Gampang latihan fisik, kita tinggal paksakan diri kita, oke. Tetapi belajar tentang Kristus butuh effort, butuh usaha yang luar biasa. Setiap hari harus baca Alkitab, setiap hari harus dengar firman, setiap hari saya harus berdoa, saya bangun kedekatan saya dengan Tuhan. Itu tidak gampang, tapi itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan saya berharap ini menjadi sebuah pemicu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Saya sedang membangun spiritual formation pathway yang saya buat. Coba ikuti itu. Anda akan terus semakin dibangun untuk semakin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita semua, sehingga dalam kehidupan kita nyata, luar biasa anak-anak Tuhan itu. Luar biasa Engkau menyatakan Kristus dalam kehidupanmu. Luar biasa hidup kesalehanmu dilihat oleh semua orang. Amin.